Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan sedikit materi nih tentang paduan utama pengelolaan dalam Islam. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Honsa Khairiyah dengan NIM 242210257. Saya perwakilan dari kelompok 6. Mungkin sudah berkenalan, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas materi. Sudah tahu belum kita akan mempelajari apa? Baik, di sini kita akan mempelajari materi tentang paduan utama pengelolaan dalam Islam. Nah, udah tahu belum pengelolaan dalam Islam itu apa? Pengelolaan dalam Islam yaitu proses mengatur dan menjalankan suatu pekerjaan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan. Dalam Islam, bekerja bukan hanya untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam organisasi maupun perusahaan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ajaran Islam agar menghasilkan manfaat bagi semua pihak. Oke teman-teman, kan kita sudah tahu nih materi yang akan kita bahas. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang perencanaan kerja. Baik, perencanaan kerja merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pengelolaan tenaga kerja di dalam suatu organisasi. Di dalam pandangan manajemen Islam, perencanaan yang matang merupakan refleksi dari kesungguhan dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan terukur. Langkah strategis ini sangat membantu organisasi untuk menentukan jumlah, kualifikasi, serta profil pekerja secara tepat agar sesuai dengan visi dan tujuan organisasi yang dicita-citakan. Tujuan utama dari perencanaan kerja ini mencakup identifikasi kebutuhan tenaga kerja yang akurat, penyesuaian kompetensi individu dengan beban tugas, serta jaminan ketersediaan SDM pada waktu yang dibutuhkan. Melalui perencanaan yang terstruktur, setiap langkah operasional dapat mendukung pencapaian strategi organisasi sekaligus meminimalkan ketidakpastian. Yang kedua, kita akan membahas tentang rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses pencarian dan penarikan calon tenaga kerja potensial yang memiliki kombinasi keahlian, keterampilan, serta motivasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Dalam perspektif Islam, proses rekrutmen tidak hanya menitikberatkan pada aspek kemampuan teknis semata, melainkan juga sangat mempertimbangkan aspek integritas, moral, kejujuran, dan sifat amanah dari sang pelamar. Prinsip keadilan dan transparansi ini sejalan dengan tuntunan surat Al-Qasas ayat 26 yang menegaskan bahwa sebaik-baik pekerja yang diangkat adalah mereka yang kuat secara kompetensi fisik dan keahlian, serta dapat dipercaya secara moral. Dengan demikian, rekrutmen yang Islami senantiasa menciptakan keseimbangan yang kokoh antara keahlian profesional dan etika kepribadian. Yang ketiga, kita akan membahas tentang penempatan kerja. Penempatan kerja merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa setiap individu berada pada posisi strategis yang paling sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi yang dimilikinya. Manajemen syariah sangat menekankan prinsip moral universal the right man in the right place guna mendorong efektivitas kerja tertinggi serta menghindari terjadinya kerusakan sistem akibat ketidakcakapan fungsional.
Di dalam ajaran Islam, konsep penempatan yang adil ini didukung secara kuat oleh amanat surat Al-Isra ayat 84 yang menyebutkan bahwa setiap orang hendaknya bekerja sesuai dengan pembawaan, kemampuan, dan karakteristiknya masing-masing. Penempatan yang tepat dan profesional tidak hanya terbukti meningkatkan produktivitas organisasi secara signifikan, melainkan juga mampu mengurangi potensi konflik internal serta kelelahan kerja pada karyawan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan program berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, serta sikap mental pekerja agar senantiasa adaptif dan mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. Kegiatan ini mencangkup peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan etos kerja, serta pengasahan keterampilan interpersonal yang harmonis. Islam memandang proses belajar dan pengembangan diri sebagai kewajiban sepanjang hayat guna mencapai derajat ihsan dalam bekerja. Selain memberikan manfaat yang besar bagi akselerasi pertumbuhan organisasi, investasi dalam pelatihan dan pengembangan juga membuka peluang jenjang karir yang luas bagi setiap individu. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.